Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Ustadz. Insya Allah untuk materi IPS pada pertemuan yang kelima ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Maksud daripada pengaruh di sini adalah sejauh mana dampaknya dari interaksi antar benua yang terjadi baik dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun dalam bidang pendidikan. Pertama kita lihat pengaruh di bidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terhubung atau terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Sebelum melihat dampak yang terjadi akibat pengaruh interaksi antar ruang di bidang ekonomi, di sini kita lihat terlebih dahulu wujud dari interaksi bidang ekonomi. Wujud dari interaksi ekonomi antar negara dapat kita lihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek produksi, yang kedua aspek pembiayaan, aspek tenaga kerja, aspek jaringan informasi, dan yang kelima aspek perdagangan. Yang pertama aspek produksi. Di sini maksudnya adalah perusahaan yang berproduksi di berbagai negara. Tujuannya agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Kemudian kita lihat contohnya perusahaan Toyota yang berpusat di Jepang mendirikan pabrik di berbagai negara seperti Indonesia dan Thailand. Ini mereka karena ada kerjasama di bidang ekonomi, maka perusahaan Jepang bisa mendirikan pabrik di negara kita misalnya. Yang kedua aspek pembiayaan. Maksudnya adalah perusahaan global memperoleh akses untuk memperoleh pinjaman dari berbagai negara atau melakukan investasi di semua negara di dunia. Tujuannya pertama menambah aset, yang kedua untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya adalah perusahaan minyak Amerika Serikat atau ExxonMobil melakukan investasi di Indonesia. Berikutnya aspek tenaga kerja. Di sini maksudnya adalah perusahaan global mampu memanfaatkan atau merekrut tenaga kerja asing dari berbagai negara. Tujuan yang ingin dicapainya tentunya adalah mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan berbiaya upah murah, khususnya untuk buruh. Yang berikutnya misalnya orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ataupun sebaliknya orang luar negeri yang bekerja di negara kita. Contoh dilihat dari wujud nyata kerjasama dalam hal bidang tenaga kerja. Yang keempat aspek jaringan informasi. Aspek jaringan informasi ini maksudnya adalah masyarakat di dunia mudah mengakses informasi dari berbagai negara di dunia. Keuntungannya membantu memasarkan produk ke berbagai negara. Informasi ini bisa diperoleh melalui media komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, baik cetak maupun online, dan media sosial. Selanjutnya aspek perdagangan. Aspek perdagangan di sini maksudnya adalah bentuk kerjasama dalam hal penurunan tarif atau pajak atau bea masuk atau keluar barang-barang ekspor impor. Misalnya kerjasama beberapa komoditas tertentu pajaknya dinolkan atau tidak dikenakan tarif. Ini kesepakatan antar negara yang melakukan kerjasama. Dampaknya yang muncul tentunya persaingan semakin ketat dan cepat antar negara. Baik para santri yang Ustadz banggakan, dari keempat aspek tersebut memungkinkan semua negara di dunia untuk bisa menguasai pasar global. Tentunya hal yang terpenting adalah penguasaan teknologi
modal dan sumber daya manusia yang berkualitas, supaya pengaruh-pengaruh yang timbul tidak selalu berdampak negatif untuk negara tersebut. Selanjutnya, dampak positif yang ditimbulkan dari adanya interaksi di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor. Di sini maksudnya dengan adanya kerjasama ekonomi antar negara, maka masyarakat ataupun produsen atau perusahaan ini bisa mengembangkan produknya atau menjual produknya ke berbagai negara tanpa ada hambatan yang berarti. Yang kedua, kesempatan kerja lebih terbuka dan devisa negara meningkat. Maksudnya dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional yang membuka cabangnya di dalam negeri, maka masyarakat ataupun tenaga kerja yang ada bisa mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk bekerja. Samping itu, pemasukan untuk negara juga meningkat. Yang ketiga, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Artinya, modal perusahaan bisa diperoleh dari negara lain atau dari perusahaan negara lain. Yang keempat, dampak positifnya mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di dalam negeri. Dan yang kelima, pariwisata dalam negeri atau suatu negara meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja. Banyaknya turis ataupun wisatawan yang masuk ke negara kita misalnya dengan tujuan berlibur, tentunya ini mendatangkan devisa tersendiri bagi negara dan membuka lapangan-lapangan kerja baru untuk masyarakat dalam negeri. Itu dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kerjasama di bidang ekonomi. Di samping dampak positif dalam kerjasama ekonomi ataupun interaksi antar ruang atau antar benua dalam hal ekonomi juga bisa menimbulkan dampak negatifnya atau pengaruh negatif. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Ini tentunya menjadi persaingan tersendiri untuk tenaga kerja lokal ataupun dalam negeri. Yang kedua, hilangnya pasar produk dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, usaha dalam negeri akan mati atau gulung tikar karena banyak produk impor di pasaran dalam negeri. Barang-barang dalam negeri kalah saing oleh barang-barang luar negeri. Itu tentang dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan dari kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial budaya. Interaksi antar ruang ini berpengaruh juga terhadap kegiatan-kegiatan di bidang sosial budaya. Kita lihat dampak positifnya. Dampak positif atau pengaruh positif dari adanya interaksi antar benua. Yang pertama, wawasan masyarakat dunia bertambah karena saling bertukar kebudayaan. Yang kedua, adanya proses perkawinan antara penduduk di berbagai negara. Makin heterogennya penduduk di suatu negara. Ya. Yang ketiga, memperluas kawasan budaya. Ini memungkinkan budaya-budaya antar negara ada di satu negara, ya. Atau di negara tertentu muncul budaya-budaya dari berbagai negara dan menjadi kawasan tersendiri. Di samping pengaruh positif, dalam hal sosial budaya juga ada pengaruh negatifnya, terdampak negatifnya, karena antar benua bebas keluar masuk, baik masyarakat maupun budaya lainnya. Ya. Yang pertama, adanya krisis sosial budaya dalam masyarakat atau kehilangan jati dirinya. Yang kedua, budaya asing mempengaruhi masyarakat dalam negeri. Masyarakat dalam negeri lebih mengutamakan budaya asing daripada budaya lokalnya atau budaya daerahnya sendiri.
Yang ketiga, semakin merebaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme atau hidup konsumtif dan hidup mewah. Yang keempat, lenyapnya identitas budaya nasional dan lokal, jati diri bangsa ataupun ciri khas suatu bangsa hilang ya, terkikis oleh budaya luar negeri. Yang kelima, kehilangan arah sebagai bangsa yang mempunyai jati diri. Yang keenam, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Rasa memiliki bangsa, tanah air, dan jiwa kepahlawanan lambat laun hilang ya, dalam diri warga negaranya. Yang ketujuh, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Tidak mau kerja keras, mau serba instan saja untuk menggapai apa yang diharapkan. Yaitu dampak-dampak negatif yang bisa saja terjadi atau ditimbulkan dari adanya interaksi antar benua ya. Yang ketiga, pengaruh di bidang politik. Pengaruh di bidang politik dari adanya interaksi antar benua dibagi dua atau bisa dilihat dalam dua sisi, dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, secara berangsur-angsur kedaulatan negara mengalami penyesuaian dengan kepentingan global. Apalagi dunia teknologi, dunia digital, kedaulatan negara bisa ditembus tanpa batas oleh komunikasi digital. Nah, ini juga mengalami penyesuaian dalam hal politik. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Ini yang kedua, dampak positifnya. Jadi yang memegang kunci proses pembangunan bukan pemerintahnya, akan tetapi seluruh warga negara dan pemerintah. Yang ketiga, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain, maka dengan adanya interaksi antar benua atau hubungan antar negara, maka setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Yang keempat, kerjasama antar negara jadi lebih cepat dan mudah. Sedangkan pengaruh negatif dari adanya interaksi antar benua atau antar penduduk di dunia, yang pertama, dengan masuknya nilai-nilai politik barat, memberikan inspirasi timbulnya unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Ini dipengaruhi oleh media-media komunikasi maupun media sosial yang bisa ditonton oleh semua penduduk dunia. Yang terjadi di suatu negara bisa langsung dilihat di negara yang lain. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Ini sudah jarang ya adanya politik yang berlandaskan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Rata-rata politiknya politik instan ya, politik balas budi dan sebagainya. Yang ketiga, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu. Jadi masing-masing orang memiliki tujuan-tujuan sendiri dalam hal berpolitik. Yang terakhir, pengaruh di bidang pendidikan. Interaksi antar ruang atau antar penduduk di dunia memberikan pengaruh tersendiri di bidang pendidikan. Kita lihat pengaruh positifnya. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi. Masyarakat semakin mudah mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kemudahan jaringan internet ya. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional. Yang ketiga, pendidikan Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Dan yang terakhir, sistem pendidikan yang semakin maju ditunjang oleh pesatnya ilmu pengetahuan di bidang pendidikan.
Ini sistem pendidikan yang ada di suatu negara akan dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari negara lainnya karena kemudahan akses informasi. Dan yang terakhir, untuk dampak negatif dari adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan antar benua. Yang pertama, ini di bidang pendidikan. Yang pertama adalah dunia pendidikan dalam negeri dikuasai oleh para pemilik modal. Ada istilah atau ada pepatah yang mengatakan pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Nah, ini apabila pendidikan dikuasai oleh yang memiliki uang banyak. Yang kedua, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi. Yang ketiga, munculnya golongan dalam dunia pendidikan. Ada khusus sekolah orang-orang kaya, sekolah orang-orang menengah, sekolah orang miskin, dan sebagainya. Ini apabila pendidikan dikuasai oleh para pemilik modal, ya. Yang keempat, semakin terkikisnya atau hilangnya kebudayaan karena masuknya budaya luar. Budaya sendiri dilupakan, ya. Terlena oleh kebiasaan-kebiasaan luar negeri yang seolah-olah positif padahal negatif. Yang kelima, kontrol pendidikan oleh negara kurang. Negara tidak bisa berbuat banyak oleh derasnya arus globalisasi di bidang pendidikan. Ini juga sangat berbahaya untuk pendidikan dalam negeri, khususnya negara kita Indonesia. Baiklah para santri, santriwati dan santriwan yang Ustadz banggakan, mungkin itu materi pertemuan kita yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Semangat selalu dan sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.